Selamat datang di Pak Bos Channel khusus pelajaran kimia. Jika Anda kesulitan belajar kimia, tontonlah video-video pembelajaran saya di Pak Bos Channel. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Semoga membantu. Terima kasih. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya, Pak Bos. Kali ini yang mau kita bahas adalah materi kelas 10, yaitu tentang massa atom relatif yang kita lambangkan dengan AR dan massa molekul relatif yang kita lambangkan dengan MR. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa senyawa terdiri dari unsur-unsur, di mana bagian terkecil dari suatu senyawa kita sebut dengan molekul, sedangkan bagian terkecil dari suatu unsur kita sebut dengan atom. Maka massa dari molekul kita sebut dengan massa molekul relatif yang kita lambangkan dengan MR, sedangkan massa dari atom kita sebut dengan massa atom relatif yang kita lambangkan dengan AR. Yang pertama, untuk mengetahui massa atom relatif dari suatu unsur, itu bisa kita lihat di dalam notasi atom atau di lambang atom. Kita sudah sebenarnya mempelajari ini waktu kita mempelajari struktur atom, di mana di situ ada yang kita sebut dengan partikel dasar. Untuk menentukan partikel dasar itu, kita harus mengenal ada nomor atom, ada nomor massa. Jadi jika ini lambangnya, misalnya lambangnya X, di sini ada A, itulah nomor massa, sedangkan Z itulah nomor atom. Nomor massa ini kita sudah belajar juga waktu belajar isotop, di mana bisa dua atau lebih unsur yang sama mempunyai nomor massa yang berbeda. Itu namanya isotop. Maka jika massa dari isotop itu dirata-ratakan, maka itulah yang kita sebut dengan massa atom relatif. Salah satu contoh misalnya Na memiliki dua angka, yaitu 11 dan 23. Maka untuk memudahkan kita untuk melihat yang manakah angka ini sebagai nomor atom, yang mana sebagai nomor massa, adalah cukup kita lihat dari yang kecil dan yang besar. Angka yang kecil itulah nomor atom, sedangkan angka yang besar itulah massa atom yang kita sebut tadi AR-nya. Jadi AR dari Na ini adalah 23. Jadi sebenarnya bahwa AR dari setiap unsur itu sudah terdapat di dalam SPU, yaitu dalam sistem periodik unsur. Cukup tadi kita melihat antara angka yang kecil dan yang besar untuk membedakan nomor atom dan nomor massa. Misalnya seperti unsur hidrogen, AR-nya adalah 1, sudah ketentuan. Kemudian oksigen 16, C12, S32 dan N14. Semua atom sudah mempunyai nomor massa yang tertera di dalam SPU. Maka ini adalah dasar kita nanti untuk menentukan MR dari suatu senyawa. Di sini saya sediakan ada 5 senyawa yang akan kita hitung MR atau massa molekul relatifnya. Antara lain A, H2O, B, CO2, C, H2SO4, D, C6H12O6, dan E, CONH2 2 kali. Bagaimanakah cara untuk menentukan MR dari suatu senyawa? Yang pertama yang harus kita pahami, kita harus mengenal dulu unsur-unsur apa saja yang terdapat di dalam suatu senyawa. Misalnya H2O, berarti unsur yang terdapat di dalam H2O ada 2, yaitu unsur H dan unsur O.
Kemudian kita harus tahu berapa AR-nya. Tadi sudah ketentuan bahwa AR dari H adalah 1, sedangkan AR dari O adalah 16. Selain daripada jenis unsur yang terdapat di dalam senyawa, kita harus juga mengetahui berapa jumlah unsur itu di dalam senyawa itu. Misalnya, dalam H2O jumlah unsur H ada 2, sedangkan jumlah unsur O ada 1. Maka bagaimana menentukan MrH2O? Kita lihat dulu jumlah dari unsur itu. Misalnya jumlah unsur H ada 2, maka nanti 2 kali ARH ditambah ARO, karena O-nya hanya 1. Jadi sangat mudah, kalikanlah berapa jumlah dari atom itu dengan AR-nya ditambah dengan AR atom lain, maka 2 kali 1, karena memang AR daripada H adalah 1 ditambah 16, tentunya hasilnya sama dengan 18. Maka MR dari H2O sama dengan 18. Contoh yang B, menentukan MR dari CO2. Maka seperti yang saya nyatakan tadi di contoh soal A, kita cari dulu jenis daripada unsur di dalam senyawa CO2. Yang pertama adalah karbon dan AR-nya 12. Yang kedua adalah unsur O dan AR-nya adalah 16. Kemudian kita lihat jumlahnya. Jumlah karbon ada 1, jumlah oksigen ada 2. Maka rumus menentukan MrCO2 sama dengan ARC ditambah 2 kali ARO, karena memang O jumlahnya ada 2. Kita masukkan harganya. ARC 12, sedangkan ARO 16, berarti 2 kali 16. Maka hasilnya 44. Berarti MR dari CO2 sama dengan 44. Yang ketiga atau yang C, bagaimana menentukan MR dari H2SO4? Maka kita cari dulu jenisnya. Jenis unsurnya adalah hidrogen, AR-nya 1. Kemudian S sulfur, AR-nya 32. Kemudian oksigen, AR-nya 16. Baru kita lihat jumlah masing-masing. Karena H jumlahnya 2, S jumlahnya 1, dan O jumlahnya 4, maka rumus menentukan MrH2SO4 adalah 2 kali ARH ditambah ARS ditambah 4 kali ARO. Kita masukkan harga dari air masing-masing. ARH 1, ARS 32, ARO 16. Maka hasilnya sama dengan 98. Sehingga MR dari H2SO4 itu sama dengan 98. Kita lanjutkan ke contoh yang D, MrC6H12O6. Jadi sini sangat mudah melihatnya. Jenis unsurnya adalah karbon, AR-nya 12, baru hidrogen, AR-nya 1, kemudian oksigen, AR-nya 16. Kita lihat jumlah karbon ada 6, jumlah hidrogen ada 12, jumlah oksigen juga ada 6. Maka rumus menentukan MrC6H12O6 sama dengan 6 kali ARC ditambah 12 kali ARH ditambah 6 kali ARO. Kita masukkan harga air masing-masing. ARC 12 berarti 6 kali 12. ARH sama dengan 1, 12 kali 1 sama dengan 12. Kemudian ARO sama dengan 16, berarti 6 kali 16. Maka diperolehlah jumlah dari MrC6H12O6 sama dengan 180. Contoh yang E, MrCONH2 2 kali. Jadi kalau seperti ini soalnya, maka jumlah C di situ 1, jumlah O 1. Tapi kalau N, karena ini ada dalam kurung dikali 2, berarti jumlah N ada 2. Sedangkan jumlah H ada 2 kali 2 sama dengan 4. Maka rumus menentukan MR dari CO NH2 2 kali sama dengan ARC tambah ARO tambah 2 kali ARN, karena tadi N-nya jumlahnya 2.
ditambah 4 kali air H karena tadi hanya ada 4. Kita masukkanlah harga air masing-masing. Air C 12, air O 16, air N 14 dikali 2, air H 1 dikali 4. Maka diperolehlah MR dari CONH2 2 kali sama dengan 60. Demikianlah cara menentukan MR dari suatu senyawa jika AR dari masing-masing unsur diketahui. Di sini saya sediakan ada 5 soal latihan. Kerjakanlah soal latihan ini seperti contoh soal di atas yang telah saya jelaskan tadi. Mudah-mudahan contoh soal di atas dapat digunakan untuk menyelesaikan soal yang 5 ini. Baiklah, sampai sekian pembelajaran kita kali ini. Kita akan lanjutkan nanti di dalam sesi berikutnya, yaitu tentang penentuan kadar dari masing-masing unsur di dalam suatu senyawa, yaitu ada kadar dalam massa, kemudian ada kadar dalam persen. Baiklah, sampai sekian, sampai jumpa, salam sehat.